Pada zaman dahulu, di negeri yang sangat jauh, tinggallah dua orang sahabat yang rumahnya berdekatan. Nama mereka adalah Kay dan Gerda. Kay dan Gerda masing-masing menanam mawar di depan rumah mereka untuk menunjukkan bahwa mereka saling mengasihi. Mawar itu akan tumbuh bersama-sama dengan mereka. Di akhir musim gugur, musim dingin pun tiba dan kota tertutup oleh salju. Selama musim dingin, di malam hari saat yang paling menyenangkan bagi Kay dan Gerda adalah mendengarkan dongeng dari neneknya Gerda. "Dari mana datangnya salju dan dingin?" tanya Gerda. "Dari jauh," neneknya menjawab dan mulai bercerita. "Dahulu kala ada kerajaan yang tertutupi es dan salju. Ratu Salju tinggal sendirian di istana es yang dibuat oleh kekuatan ajaibnya. Ratu Salju sangatlah cantik dan semurni es. Tetapi dia berhati jahat dan banyak keajaiban yang disembunyikan di dalam istana es yang dingin dan ajaib itu. Salah satunya adalah cermin es. Melalui cermin es itulah mata jahat si Ratu Salju dapat melihat semua yang terjadi di dunia." Pada saat itu, Gerda melihat Ratu Salju memandangi mereka dari balik jendela. "Kay, nenek, lihat, Ratu Salju memandangi kita dari jendela." Aku yakin itu hanya kucing yang membeku karena dingin. "Nek, apa Ratu Salju bisa datang kemari?" Biar saja dia mencoba. Aku akan langsung melemparkannya ke perapian. Dia akan meleleh dan berubah menjadi ratu air. Sambil melihat melalui cermin es, Ratu Salju mendengar ucapan Kay. "Jadi kau akan melempar aku ke perapian dan mengubahku menjadi ratu air?" "Hah! Serpihan es, terbanglah dengan kuasaku. Temukan anak laki-laki ini, buat mata dan hatinya jadi milikku. Biarlah matanya menjadi jahat terhadap semua hal dan biarlah cinta di hatinya hilang." Perintah Ratu Salju kepada serpihan es itu. Tiba-tiba, badai salju mulai berhembus di depan rumah Gerda. Serpihan es bergerak cepat ke arah Gerda. Penasaran dengan apa yang terjadi, Kay membuka jendela. Gerda langsung berteriak, "Kay, berhenti!" Tapi sudah terlambat. Mataku, ada yang menyengat mataku. Hatiku, apa yang terjadi? Pada saat itu, kutukan Ratu Salju dilaksanakan oleh serpihan es. Mata dan hati Kay tertusuk dan dia berubah menjadi orang lain. Gerda bertanya apa yang terjadi pada Kay, tapi Kay membentaknya. Tidak, aku baik-baik saja. Jangan ganggu aku. Kay terlihat aneh. Kay tak pernah kasar pada Gerda seperti ini. Gerda tak mengerti kenapa Kay tiba-tiba bersikap kasar seperti itu. Sikap kasar Kay berlanjut hingga keesokan paginya. Saat Kay mengeluarkan kereta luncurnya dari taman, Gerda bertanya Kay mau kemana. Tapi Kay memarahinya lagi. Kay melompat ke kereta luncurnya dan segera pergi. Gerda berlari mengejarnya, tapi Kay tak terkejar. Tiba-tiba dengan naik kereta luncurnya, Ratu Salju muncul entah dari mana dan Kay mulai mengikutinya. Gerda terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa karena keduanya langsung menghilang. Ratu Salju membawa Kay ke istana esnya. Gerda menghabiskan berhari-hari di depan jendelanya menunggu Kay pulang. Hari dan bulan berlalu dan musim dingin pun berlalu. Tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Kay. Karena tak sanggup menunggu lagi, Gerda membulatkan tekadnya. Dengan hanya membawa cermin yang diberikan neneknya. Gerda mulai pergi mencari sahabatnya, Kay. Gerda yang pemberani melewati banyak jalan dan bertanya tentang Kay pada setiap orang yang dia temui. Akhirnya, Gerda mencapai tepi sungai.
Dia melihat berkeliling dan tak terlihat seorang pun yang bisa ditanyai tentang Kay. Gerda bertanya pada sungai, tapi tak mendapatkan jawaban. Kemudian seekor burung camar datang mendekatinya. Sungai pasti memiliki jawaban untukmu, tapi pertama-tama kau harus memberi hadiah untuknya. Gerda mengeluarkan kalung kesayangannya dan menempatkannya ke air sungai. Tiba-tiba keajaiban terjadi dan muncullah sebuah perahu kecil tepat di hadapan Gerda. Gerda pikir sungai itu menyukai hadiahnya dan membalas kebaikannya. Setelah Gerda menaiki perahu itu, perahu mulai bergerak sendiri. Perahu itu membawa Gerda ke tepian lain di sungai itu. Di tempat ini ada sebuah kebun rahasia yang penuh dengan bunga beraneka warna pelangi. Gerda belum pernah melihat kebun seindah itu sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang hilang. Tak ada satupun dari bunga itu yang wangi. Di ujung kebun, Gerda melihat seorang wanita mendekatinya. Dia adalah pemilik kebun itu. "Selamat datang, gadis kecil cantik." Wanita itu menyapa Gerda dengan tersenyum lebar. Dan tiba-tiba, Gerda sadar bahwa dia bisa menghirup aroma wangi bunga di kebunnya. "Maafkan aku memasuki kebunmu tanpa izin," kata Gerda. "Tak apa sayang, kemarilah. Aku senang kau datang. Sudah lama sekali ada orang yang datang ke kebunku. Ceritakan padaku, apa yang kau lakukan di sini seorang diri?" Gerda menjawab bahwa dia mencari temannya Kay dan bertanya apakah sang wanita tahu tentang Kay. Tapi wanita itu bilang bahwa hanya Gerda lah orang yang pernah dia lihat. "Benarkah? Kalau begitu aku akan berjalan lagi. Aku harus menemukan Kay secepatnya." Wanita pemilik bunga tidak ingin Gerda cepat pergi, jadi dia pun berbohong. "Apa kau bilang tadi Kay?" Sebentar. Aku mungkin pernah melihatnya di suatu tempat." Gerda menceritakan semuanya kepada wanita itu, dan saat wanita pemilik bunga mendengar nama Ratu Salju, dia sangat khawatir. "Ratu Salju? Jauh-jauhlah dari sini. Makhluk dingin, karena dia bunga-bungaku tidak wangi bertahun-tahun." Tiba-tiba wanita itu ingin menyisir rambut Gerda. Gerda tidak mengerti alasannya, tapi wanita pemilik bunga itu bersikeras. Gerda tidak tahu bahwa itu sebenarnya sisir ajaib. Sisir ajaib itu membuat Gerda melupakan semua yang dia ketahui. Hanya rasa senangnya saja yang tetap ada. Tapi wanita pemilik bunga itu tidaklah jahat. Dia melakukan itu demi bersenang-senang. Saat terbangun dari tidurnya yang indah, Gerda tidak ingat apapun. Bahkan alasan kenapa dia ada di sana dan bagaimana dia bisa sampai ke sana. Tetapi saat dia melihat mawar yang ada di topi wanita itu, Gerda mulai mengingat sesuatu. Tak ada kekuatan ajaib yang bisa mengalahkan kekuatan cinta sejati. Gerda tidak tahu sudah berapa lama dia tinggal di kebun tidur, tapi ingatannya tiba-tiba kembali. Gerda segera kembali ke tepi sungai. Perahu masih ada di sana, tetapi dia tidak tahu harus ke arah mana atau melakukan apa. Pada saat itu, seekor burung gagak terbang di atas kepalanya, seolah-olah hendak memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi Gerda mulai mengikuti burung gagak itu. Gerda mengikuti burung gagak itu sampai mereka mencapai lautan es. Tepat di tengahnya, ada kapal bajak laut yang sudah lama terdampar. Tempat burung gagak terbang dan hinggap. Gerda mengikuti burung gagak itu dengan perahunya dan menuju ke kapal itu. "Jadi dengan inikah aku bisa ke istana Ratu Salju, kapal bajak laut ini?" Bajak laut bermunculan di atas dek kapal, dan salah satunya bajak laut perempuan mendekati Gerda. "Kau akan pergi kemanapun kami pergi, dan itu adalah tidak kemana-mana." Pada saat yang sama, Ratu Salju mencoba membuat Kay melupakan semua masa lalunya. Ratu Salju berhasil sampai titik tertentu, tetapi apapun yang dia lakukan, Gerda tidak bisa hilang dari ingatannya Kay. "Gerda, Gerda. Sebentar lagi hatimu akan berubah menjadi es dan kau tidak akan ingat apapun."
Setelah tahu bahwa temannya Gerda, Kay, sedang ditawan di istana Ratu Salju, gadis bajak laut menyarankan agar Gerda melupakan tentang Kay, karena tidak ada cara untuk membebaskannya. Aku takkan lupa, dia itu sahabatku, aku harus menemukannya, jawab Gerda. Gadis bajak laut tidak mengerti kenapa Gerda begitu bersikeras. Sebenarnya, dia ingin Gerda tinggal di kapal dan menjadi temannya. Tapi Gerda bersikeras untuk menemukan Kay. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Kay. Karena tak punya teman, gadis bajak laut sangat memuji sikap Gerda dan memutuskan untuk menolongnya. Saat matahari terbit keesokan harinya, gadis bajak laut membawa seekor rusa untuk Gerda. Ini adalah rusa tercepat di seluruh kerajaan salju, dan dia akan menunjukkan jalan kepada Gerda. Berjanjilah padaku, kau akan kalahkan penyihir es itu dan menyelamatkan kapal kami. Aku berjanji akan kubalas kebaikanmu ini, jawab Gerda. Dengan menunggangi rusa itu, Gerda pun mulai berkelana. Pertama-tama dia harus mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Ratu Salju. Rusa itu yang akan menunjukkan caranya kepada Gerda. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di Kutub Utara. Seorang pak tua bijaksana menyambut mereka. Jadi, kau akhirnya membawa cermin itu, ha? Gerda tak mengerti bagaimana pak tua itu tahu tentang cerminnya. Tapi Gerda tahu bahwa dia datang ke tempat yang benar. Jadi dia mengeluarkan cerminnya dan menunjukkannya kepada pak tua itu. Aku harus mengalahkan Ratu Salju dengan ini? Ini adalah cermin ajaib. Dia menunjukkan kebenaran sejati. Bahkan jika kebenaran itu tersembunyi dalam sekali. Karena tak ada yang lebih kuat dari cinta sejati, kekuatan sejati yang ada pada kita semua adalah cinta. Gerda tahu siapa Ratu Salju itu sebenarnya, berkat Pak Tua bijaksana. Jika Gerda bisa mengungkapkan kebenarannya, dia bisa mengalahkan Ratu Salju. Karena sebenarnya, Ratu Salju dulunya adalah gadis yang baik, penuh cinta. Dimanapun dia menyentuh, bunga-bunga akan bermekaran, dan matanya yang tersenyum bersinar lebih terang dari matahari. Dia dulunya seorang gadis yang unik dan bahagia, bernama Lila. Tapi semua orang mengira dia seorang penyihir kecil dan tidak mau bermain atau berbicara dengannya. Karena ditinggal sendirian, Lila menjadi gadis yang tidak bahagia lagi. Dia mulai membenci semua hal dan semua orang di sekelilingnya. Sampai suatu hari, dia memohon. Semua orang yang jahat padaku akan berubah menjadi es. Lalu dia membangun sebuah istana yang terbuat dari salju dan tinggal jauh dari siapapun. Sendirian dan tanpa cinta atau sukacita. Gerda tiba di istana Ratu Salju dan masuk ke dalam. Dia melihat Kay di salah satu sudut sedang membuat patung es. Kau di sini, aku menemukanmu. Kay, ini Gerda. Kau ingat aku? Kay melihat Gerda, tapi tidak mengenalinya. Hatinya sama seperti semua yang ada di sini, telah berubah menjadi es. Gerda tidak memedulikan ucapan Ratu Salju. Lepaskan dia, dia itu milikku. Aku akan mengubahmu menjadi es juga. Tidak, kau takkan berhasil. Kay, aku mencintaimu. Kay pelan-pelan mulai ingat. Gerda? Iya, aku ingat sekarang. Dengan marah, Ratu Salju mengayunkan tongkatnya secepat kilat dan mengucapkan kutukan es. Saat itu juga Gerda mengeluarkan cerminnya dan menahan kutukan itu. Karena mengenai cermin, kutukan itu pun menghilang. Dan saatnya pun tiba. Ratu Salju melihat ke cermin Gerda dan melihat bahwa bukan bayangannya yang ada di dalam cermin itu. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Wajahnya Lila. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang dahulu baik hati dan menjadi Lila lagi. Terima kasih banyak. Kini aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bebas. Selamat tinggal. Kay dan Gerda saling memandang dan tersenyum.
Sejak saat itu, mereka tak pernah terpisahkan dan tumbuh bersama-sama. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah mereka. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Mereka sangat menginginkan anak, tetapi sepertinya mereka tidak mungkin mendapatkannya. Pada suatu hari, istrinya mendatangi penyihir tua dan menyampaikan bahwa ia ingin punya anak. Jangan sedih, Nak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ambillah benih ini dan tanam di dalam pot. Lalu tunggu dan lihatlah, kau akan terkejut. Sang istri sangat senang dan berterima kasih kepada penyihir. Sebagai balasannya, ia memberikan uang kepada penyihir. Kemudian, sang istri langsung pulang dan menanam benih itu di dalam pot. Dengan sabar, sang istri mulai menunggu di samping pot itu. Tak lama, sebuah bunga mirip tulip mulai mekar. Saat itu, si istri berkata dalam hatinya, "Sungguh bunga yang indah." Dengan daun bunga yang masih kuncup, ia memegang dan mencium bunga itu. Tak lama kemudian, daun bunganya mulai terbuka. Di dalam bunga itu duduklah seorang anak. Dengan keheranan, ia mengambil anak perempuan bertubuh mungil itu. Badanmu kecil sekali. Kau akan kuberi nama Tambelina. Ia membuatkan tempat tidur dari cangkang kenari untuk Tambelina, kasurnya dari daun violet, dan selimutnya dari kelopak mawar. Tambelina cepat beradaptasi dengan kehidupan barunya. Pada malam hari, ia tidur di tempat tidur yang dibuat khusus untuknya. Dan pada siang hari, ia bermain di atas meja dan bernyanyi. Pada satu malam saat Tambelina tidur, seekor katak yang jelek muncul dari jendela. Dia melihat gadis kecil yang tidur di dalam cangkang kenari. Rabbit, oh ya ampun, kau mungil dan cantik sekali. Kau akan jadi teman yang pantas untuk putraku. Secepat kilat, sang katak mengambil cangkang kenari itu dan melompat keluar jendela. Di dekat rumah itu ada sebuah rawa. Rumah tempat katak jelek dan putranya tinggal ada di rawa itu. Putra katak jelek itu sama jeleknya dengan ayahnya. Ketika dia melihat gadis mungil yang dibawa ayahnya, dia berteriak parau dengan keras. Rabbit, Rabbit. Berhenti bersuara, kau akan membangunkan gadis itu. Jika ia bangun, ia akan lari ketakutan. Rabbit. Ayah dan anak katak memutuskan untuk membuatkan tempat tinggal bagi gadis kecil itu. Ayah katak punya ide bagus. Ayo tempatkan gadis kecil ini di salah satu bunga lili dekat sungai. Kalau dikelilingi air, ia tak akan mungkin melarikan diri. Ayah katak membawa Tambelina beserta tempat tidurnya dan menempatkannya di atas salah satu bunga lili. Pada pagi harinya, dengan sinar matahari yang berkilau, Tambelina bangun. Saat melihat bahwa ia tak ada di rumah dan dikelilingi oleh air, ia mulai menangis karena takut. Di mana aku ini? Ayah dan anak katak mendekati Tambelina. Ini teman barumu. Aku menyiapkan rumah baru untukmu. Letaknya akan ada di rawa di tempat yang airnya sangat dalam. Ayah dan anak itu membawa tempat tidur cangkang kenari Tambelina dan berenang meninggalkan Tambelina di atas daun. Pada saat itu, beberapa ikan merah sedang berenang dan mendengar perkataan katak jelek itu. Mereka tak suka katak rawa yang jelek itu membuat sedih gadis cantik seperti Tambelina. Jangan khawatir, gadis kecil, kami akan menyelamatkanmu. Bersama-sama mereka menggigiti batang lili tempat Tambelina duduk dan mematahkannya. Setelah lepas, daun lili itu terbawa arus sungai dan berhasil menjauh. Melihat Tambelina terseret arus di atas daun hijau, membuat semua burung kagum. Betapa cantik dan mungilnya ia. Dalam perjalanannya, Tambelina melewati kumbang meibak yang agak besar. Kumbang itu segera meraih Tambelina dan mendarat di sebuah pohon.
Mendapati dirinya ada di pohon, Thumbelina sangat ketakutan. Kau jenis kumbang apa? Dan kenapa kau membawaku ke sini? Aku kumbang Maybach dan aku belum pernah melihat kumbang sepertimu, jadi aku ingin teman-temanku melihatmu. Lalu semua kumbang Maybach lain yang ada di pohon itu datang mengunjungi Thumbelina. Sambil berusaha untuk tidak menunjukkannya, semua kumbang itu cemburu akan kecantikan Thumbelina. Kau makhluk yang lucu. Ya ampun, kau bahkan tak punya sayap. Jelek sekali, membuatmu tak sanggup untuk melihatnya. Kau bebas pergi kemanapun. Kami tak sudi ada makhluk jelek di dekat kami. Thumbelina menghabiskan seluruh musim panas sendirian. Ia mengatasi lapar dan hausnya dengan minum air dari bunga. Waktu berlalu dan cuaca mulai dingin. Karena mengenakan baju musim panas, Thumbelina mulai kedinginan. Sebuah ladang terlihat di kejauhan. Ladang itu tertutup jerami. Setelah lama berjalan, Thumbelina berhasil tiba di ladang itu. Di bawah jerami, ia berhasil menemukan rumah tikus ladang. Dengan berharap untuk menemukan makanan, Thumbelina mengetuk pintu dan meminta sedikit jelai. Tikus ladang yang baik itu mengundangnya masuk. Ia segera masuk dan memakan semua makanan yang ditawarkan tikus ladang. Tikus ladang sangat menyukai Thumbelina. Jika kau bercerita kepadaku setiap hari, kau boleh tinggal bersamaku sampai musim dingin berakhir. Dengan sangat senang, Thumbelina menerima tawaran itu. Hari ini tetanggaku akan mampir. Kondisinya lebih baik daripada aku. Jika kau pergi bersamanya, kau akan hidup nyaman. Tapi ingatlah, matanya sangat kabur. Kau akan perlu menceritakan dongeng terbaikmu dan temani dia selamanya. Tak lama kemudian, dengan bulu halus di punggungnya, muncullah seekor tikus mondok. Thumbelina tidak terlalu senang dengan tikus mondok itu, tapi ia tak ingin mengecewakannya, jadi ia pun setuju bernyanyi untuknya. Terbanglah ke Pik, pernikahannya esok hari. Ibu akan membelikanmu sepatu dan baju besok. Meskipun matanya rabun, tikus mondok sadar bahwa dia menyukai Thumbelina dan memutuskan membawanya pulang. Aku berhasil sampai ke sini dengan menggali lubang dan membuat terowongan. Jika kau mau, kita bisa mengikuti terowongan itu dan melihat-lihat rumahku. Thumbelina ragu-ragu untuk pergi. Melihat bahwa tikus tanah setuju, Thumbelina pun menerima tawaran itu. Mereka berhasil menemukan jalan pulang. Di perjalanan, mereka melihat seekor burung layang-layang terbaring miring di tanah. Kepala dan kakinya terselip di bawah bulu-bulunya. Burung ini belum ada di sini saat aku pergi. Mungkin dia jatuh melalui lubang. Thumbelina memikirkan burung-burung di hutan dan ingat mereka selalu berkicau di atasnya. Ia tak tahan melihat salah satunya terbaring seperti ini dan menjadi sangat sedih. Tanpa dilihat oleh tikus ladang atau tikus mondok, ia berpaling ke burung layang-layang itu dan menciumnya. Ini bisa jadi salah satu burung yang berkicau di musim panas. Jika benar aku berhutang kepadanya. Ayo Thumbelina, kami menunggumu. Thumbelina tak bisa tidur malam itu. Ia merajut selimut dari jerami, pergi ke koridor dan menyelimuti burung layang-layang itu. Ia membasahi daun mint yang juga selimut dan menaruh di kepala burung itu. Cepatlah sembuh burung kecil. Besoknya Thumbelina pergi melihat burung layang-layang itu dan melihat matanya terbuka. Aku tak tahu cara membalas kebaikanmu. Kau merawatku dengan baik. Sekarang aku akan segera pulih. Setelah aku pulih total, aku akan bisa pergi menjumpai teman-temanku di negara yang lebih hangat. Di luar sangat dingin. Kau harusnya istirahat di tempat tidur yang hangat dan bisa cepat pulih. Setelah Thumbelina selesai memberi saran, ia membawakan air di kelopak bunga dan membantu burung itu minum. Kemudian mendengarkan kisah patahnya sayap burung itu karena menabrak semak-semak. Burung yang terluka itu tidak secepat teman-temannya. Dia kelelahan dan terjatuh.
Akhirnya musim semi tiba dan matahari mulai menghangatkan tanah lagi. Burung tahu kini waktunya mengucapkan selamat tinggal kepada Tambelina. Maukah kau ikut ke hutan bersamaku? Aku ingin ikut, tapi temanku tikus ladang sangat sedih jika aku pergi. Aku tak bisa meninggalkannya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi Tambelina. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Dengan berlinang air mata, Tambelina melihat burung itu terbang menjauh. Dengan datangnya musim panas, kekhawatiran Tambelina meningkat. Sekarang sudah musim panas. Tikus mondok berbulu halus akan menikahimu. Kita harus menyiapkan pakaian yang indah. Saat musim dingin datang, bersiaplah untuk tinggal bersamaku di bawah tanah, Tambelina. Sebelum Tambelina memulai hidupnya di bawah tanah yang dingin dan gelap, ia pergi keluar untuk terakhir kalinya melihat matahari. Tepat saat ia mau masuk lagi, di atas kepalanya ia mendengar suara burung. Saat melihat ke atas, ia melihat burung layang-layang kesayangannya. Tambelina memberitahu burung itu bahwa ia dipaksa menikahi tikus mondok dan harus hidup di bawah tanah yang tidak ada sinar matahari. Musim dingin akan tiba. Kami bersiap pergi ke negara yang lebih hangat. Ikutlah bersama kami. Kau pernah menyelamatkan aku. Aku ingin membalas kebaikanmu. Kali ini Tambelina menerima tawaran burung itu. Lalu pergilah Tambelina bersama burung layang-layang terbang melewati hutan, lautan, dan pegunungan yang ditutupi salju. Kedua teman itu akhirnya tiba di negara yang lebih hangat. Tempatnya luar biasa. Matahari terlihat lebih cerah dan langit berkilauan. Ini rumahku. Silakan ambil sendiri bunga yang terbaik. Ini indah. Burung layang-layang menaruh Tambelina di sebuah bunga yang indah. Tambelina sangat bahagia dikelilingi keindahan ini. Sambil duduk di dalam bunganya dan melihat sekeliling, ia terkejut. Di dalam bunga itu duduk juga seorang pria mungil yang berkilau seperti kaca. Pria mungil ini adalah peri bunga ini. Setiap bunga punya perinya sendiri. Ia setinggi jari. Ia punya sayap berkilau di bahu dan mahkota emas di kepala. Ini pertama kalinya peri tampan itu melihat gadis cantik yang seukuran dengannya. Siapa namamu, gadis cantik? Namaku Tambelina. Peri itu melepaskan mahkotanya dan memasangkannya ke kepala Tambelina. Jika kau menikahiku, kau akan jadi ratu di antara semua bunga ini. Kau akan hidup sangat bahagia. Setelah menjalani hidup yang penuh kesusahan, bisa ada di lingkungan yang indah ini membuat Tambelina sangat bahagia mendengar lamaran dari peri yang sangat tampan. Peri memegang tangan Tambelina. Dan tepat saat itu, dua sayap muncul di bahu Tambelina. Tambelina kini menjadi ratu peri. Mereka pun hidup bahagia selamanya.